merupakan peradaban tertua di dunia. Cerita ini tentang awal penemuan tulisan, astronomi, matematika, dan hukum. Peradaban ini dimulai di satu tempat, bukan Mesir, bukan Yunani, bukan Roma, melainkan Mesopotamia. Mesopotamia merupakan peradaban paling awal di Asia Barat, serta salah satu peradaban tertua di dunia. Lantas, apa jadinya manusia tanpa peradaban Mesopotamia? Kata Mesopotamia berasal dari bahasa Yunani yang berarti antara dua sungai. Letak Mesopotamia berada di wilayah lembah antara dua sungai, Tigris dan Eufrat, atau sekarang kita kenal sebagai Republik Irak. Dengan bidang tanah yang panjang dan sempit berbentuk seperti bulan sabit dan tanahnya yang subur, daerah ini juga disebut bulan sabit subur. Dilihat dari kehidupan masyarakatnya, kebudayaan Mesopotamia ini mempunyai peradaban yang cukup tinggi karena telah mampu menggali saluran-saluran, sehingga pengaturan irigasi dapat berjalan dengan baik. Daerah ini baik untuk pertanian dan memiliki sumber daya alam yang melimpah karena didukung oleh dua sungai besar sebagai penopang inti kehidupan. Mata pencaharian atau bentuk kehidupan sosial yang menjadi ciri khas pendukung kebudayaan ini adalah berkebun, berternak, dan menangkap ikan, sebab keadaan geografisnya yang mendukung. Demikian pula, usaha perdagangan sangat memungkinkan karena merupakan daerah lalu lintas perdagangan. Bangsa yang pertama kali menguasai wilayah Mesopotamia adalah bangsa Sumeria. Sekitar 6.000 tahun yang lalu, daerah pertanian yang subur ini berubah menjadi salah satu kota terbesar di dunia. Hal itulah yang mendorong bangsa-bangsa lain datang menyerbu untuk menguasai air irigasi dan tanah yang subur. Di antaranya adalah Akkad, Babylon, Ur, Uruk, Ninive, Nimrud, dan Asyur. Persaingan antar kota terjadi, sehingga akhirnya mereka bersatu di bawah kerajaan Akkadia. Tanpa terasa, peradaban mereka semakin maju dan berkembang dengan pesat. Bangsa Sumeria telah mengenal huruf. Huruf itu disebut huruf Pako atau cuneiform, yang jenisnya mencapai 350 buah. Huruf itu dituliskan pada tanah liat dengan huruf berbentuk Pako. Bangsa Sumeria sudah dapat menghitung bahwa satu tahun terdiri dari 354 hari. Mereka bahkan menemukan pola standarisasi perhitungan 60, seperti 60 detik dalam 1 menit, 60 menit dalam 1 jam, dan 360 derajat dalam 1 bulatan lingkaran. Sementara Babylon menggunakan pola perhitungan matematika mereka untuk menghasilkan peta dan mempelajari tata surya serta perbintangan. Orang Babilonia sangat tertarik dengan perbintangan yang dianggap memberi informasi tentang nasib masa depan. Oleh karena itu, astronomi mengalami kemajuan pesat pada masa ini. Mereka telah mengenal 12 rasi bintang yang diidentifikasi melalui 12 segi zodiak. 5 buah planet yang dikenal menjadi nama-nama dewa. Mereka membagi 1 tahun bumi ke dalam 12 periode. Mobilitas tinggi bangsa Sumeria didukung oleh penemuan roda. Penemuan roda membuktikan bahwa orang Sumeria sudah mengenal prinsip gerak lingkaran. Kepercayaan di Mesopotamia bermula dari kepercayaan yang dibawa oleh bangsa Sumeria yang memuja banyak dewa atau disebut politeisme. Untuk memuja dewa-dewa, bangsa Sumeria membangun kuil yang dikenal dengan nama ziggurat, yang berarti bangunan tinggi seperti gunung. Ziggurat dibuat lebih tinggi dari rumah penduduk. Kuil ini memiliki menara berundak yang dilengkapi dengan tangga. Mereka percaya bahwa semakin tinggi kuil, maka akan semakin dekat dengan para dewa. Bangsa Sumeria mencapai puncak kejayaan ketika mereka berhasil mendirikan kota-kota dengan pemerintahan seperti negara atau disebut dengan negara kota. Pada tahun 2400 sebelum Masehi,
pemimpin bangsa Samit bernama Sargon berhasil menaklukkan negara kota di Sumeria. Kemudian, datanglah bangsa Amorit dan membangun kota Babilonia. Periode ini juga disebut sebagai Babilonia Lama. Raja yang terkenal adalah Hammurabi, yang terkenal dengan hukumnya, yaitu Kodeks Hammurabi atau Undang-Undang Hammurabi yang merupakan hukum tertulis pertama di dunia yang ditulis pada prasasti batu hitam besar. Dalam Kodeks Hammurabi ini terdapat peraturan yang sangat terkenal, yaitu an eye for an eye, yang memiliki makna bahwa pihak lain harus diganjar dengan luka yang sama oleh pihak yang dirugikan. Pada 1200 sebelum Masehi, pemerintahan Mesopotamia diambil alih oleh bangsa Assyria. Mereka membangun negerinya dengan sangat maju antara lain di bidang pendidikan. Salah seorang raja yang terkenal adalah Asurbanipal. Pada masa pemerintahannya, dia meninggalkan 22.000 lempengan tanah liat yang tersimpan di perpustakaan wilayah Ninive. Lempengan tersebut memuat tulisan tentang keagamaan, sastra, pengobatan, kamus, matematika, dan sejarah. Pada tahun 612 sebelum Masehi, Ninive dihancurkan oleh bangsa Kaldea. Kemudian membangun kembali Babilonia menjadi Babilonia baru. Pada era ini terdapat dua bangunan yang menarik, yaitu Menara Gantung dan Menara Babel. Kemudian Babilonia baru ini runtuh oleh bangsa Persia pada tahun 539 sebelum Masehi dengan mengklaim semua kekuasaannya atas seluruh Mesopotamia. Dapat kita simpulkan bahwa peradaban Mesopotamia berperan penting dalam sejarah manusia.